단정한 단발머리에 멋을 부리지 않았는데도 그 여학생은 나도 모르게 이거 쓰고 들어가. 갈게. 날이 갈수록 다치는 학생이 손 내밀면 뵙었지. Drama ini dimulai dengan Dong Jin yang sedang mengelilingi sebuah kasino sambil menganalisis kondisi keuangan para pemain di sana. Ia melakukan hal tersebut sebagai persiapan untuk presentasi proposalnya di hadapan pimpinan kasino. Dalam presentasinya, Dong Jin menggunakan contoh seorang pria yang mengalami kekalahan dalam permainan. Ia kemudian meminta salah satu staf kasino untuk memberikan pria tersebut makanan lezat serta voucher menginap gratis di hotel berbintang. Dong Jin menjelaskan bahwa dengan perlakuan seperti itu, para pemain justru akan terus kembali ke kasino. Strateginya pun terbukti berhasil. Ketika pimpinan kasino hendak pergi, ia melihat pria yang tadi menjadi contoh dalam presentasi Dong Jin menjual mobilnya demi bisa kembali bermain judi. Melihat hal itu, pimpinan kasino pun memutuskan untuk bermitra dengan perusahaan Dong Jin, yang tentu saja membuat Dong Jin dan rekan-rekannya merasa sangat senang. Namun, ketika Dong Jin hendak pulang, seseorang tiba-tiba memecahkan kaca mobilnya. Ia pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Kamera dashboard mobilnya memang berhasil merekam pelaku, tetapi karena orang itu mengenakan masker, identitasnya tetap tidak bisa dikenali. Polisi kemudian bertanya apakah ada seseorang yang dicurigai oleh Dong Jin, tetapi ia tidak dapat memikirkan siapapun. Polisi pun berjanji akan menghubunginya jika sudah menemukan pelakunya. Malam itu, Dong Jin pulang ke rumah menggunakan kereta bawah tanah. Di dalam kereta, ia mendengar seseorang memanggil nama yang dikenalnya. Saat menoleh, ia melihat seorang pria mabuk yang sedang menggoda seorang wanita bernama Mi Jung. Dong Jin terus mengamati wanita itu dan mulai merasa bahwa ia mengenalnya. Pikiran Dong Jin pun melayang ke beberapa tahun lalu, saat ia masih duduk di bangku SMA Midong. Pada masa itu, ia mulai tertarik pada Mi Jung, meskipun tidak pernah berusaha mendekatinya. Ia hanya memperhatikan Mi Jung dari kejauhan. Saat itu, ia juga sering mendengar berbagai rumor buruk tentang Mi Jung yang beredar di sekolah. Suatu hari, saat hujan deras, seorang siswa bernama Jungwan menawarkan Mi Jung untuk pulang bersama karena ia membawa payung. Awalnya, Mi Jung menolak, tetapi setelah dibujuk, ia akhirnya setuju. Ketika hampir sampai di rumah Mi Jung, Jungwan memberikan payungnya kepada Mi Jung dan memilih untuk melanjutkan perjalanan pulang sendirian. Namun, di tengah perjalanan, ia tersambar petir dan meninggal dunia. Setelah upacara peringatan untuk Jungwan, Dong Jin mendengar gosip dari teman-temannya. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa Jungwan tersambar petir karena Mi Jung. Bahkan, ada siswa lain yang juga mengalami kejadian serupa saat berada di dekat Mi Jung. Beberapa teman Dong Jin mulai percaya bahwa setiap kali Mi Jung ada di sekitar seseorang, sesuatu yang buruk akan terjadi, seolah-olah ia dikutuk. Meskipun begitu, Dong Jin tidak mempercayai rumor tersebut. Ia merasa bahwa teman-temannya menilai Mi Jung secara tidak adil dan menganggap bahwa semua kejadian itu mungkin hanyalah kebetulan. Beberapa waktu kemudian, SMA Midong mengadakan karya wisata. Dong Jin menikmati waktu tersebut dengan bersenang-senang dan berfoto bersama teman-temannya. Di tengah suasana yang ramai, ia melihat Mi Jung duduk sendirian. Karena tertarik padanya, Dong Jin diam-diam memotretnya. Pada saat itu ada salah satu murid yang mengalami luka parah di kakinya. Mi Jung yang melihat hal itu tampak terkejut. 뭔가 두려움에 사로잡힌 사람처럼 떨고 Waktu pun berlalu, hingga akhirnya terjadi peristiwa lain yang mengejutkan. Seorang siswa kembali meninggal dunia pada bulan Maret, tepat di tahun ajaran baru saat Dong Jin memasuki tahun ketiganya di SMA Midong. Kali ini, siswa yang meninggal berasal dari kelas Dong Jin sendiri. Kabar tersebut segera menyebar, dan para murid kembali bergosip.
Banyak yang mengatakan bahwa siswa itu tersengat listrik karena kebetulan sedang bersama Mi Jung. Rumor yang berkembang semakin liar, membuat para siswa mulai meyakini bahwa Mi Jung adalah seorang penyihir. Mereka pun saling memperingatkan agar tidak berada di dekatnya. Dong Jin hanya memperhatikan dari kejauhan tanpa mencoba menghampiri Mi Jung. Tak lama setelah itu, Mi Jung meninggalkan SMA Midong. 하지만 그 여학생은 그 길로 Kembali ke masa sekarang, Mi Jung keluar dari kereta bawah tanah. Mengingat bahwa dulu ia tidak pernah sekalipun berbicara dengan Mi Jung, Dong Jin kali ini berusaha mengejarnya. Ia mengikuti Mi Jung sejak keluar dari stasiun hingga ke daerah perumahan. Dalam perjalanan, Dong Jin melihat Mi Jung memberi makan kucing liar. Ia mendengar keluhan yang diucapkan Mi Jung, seolah-olah wanita itu tidak tahu bagaimana cara menjalani hidupnya atau bahkan mempertanyakan keberadaannya di dunia ini. Setelah itu, Mi Jung melanjutkan perjalanannya, sementara Dong Jin tetap mengikutinya dari belakang. Hingga akhirnya, ia mengetahui di mana Mi Jung tinggal. Dalam hatinya, ia merasa bahwa pertemuan kembali ini pasti memiliki alasan tersendiri. Keesokan harinya, di kantor, rasa penasarannya terhadap Mi Jung belum juga mereda. Dong Jin pun mencari informasi di internet tentang pria mabuk yang kemarin malam menyatakan perasaan kepada Mi Jung di dalam kereta. Dari hasil pencariannya, ia menemukan sebuah video. Video tersebut memperlihatkan bahwa setelah Mi Jung keluar dari kereta, pria mabuk itu tiba-tiba merasakan sakit di dadanya dan pingsan. Hal ini membuat Dong Jin semakin berpikir keras. Malam harinya, Dong Jin mengajak Jung Hyuk, seorang teman sekaligus detektif, untuk minum bersama. Dengan penuh kebingungan, Dong Jin bertanya bagaimana jika ada seseorang yang seumur hidupnya dihantui oleh kutukan mengerikan. Jung Hyuk tentu saja tidak mengerti maksud perkataan Dong Jin, namun, Dong Jin masih terus mempertanyakan hal tersebut. Jika ia bisa memahami kutukan itu, mungkinkah ia bisa mematahkannya? Bisakah ia menyelamatkan orang yang terkena kutukan itu? 저주에서 구해줄 수 있지 않을까? Sementara itu, Mi Jung memilih untuk menjalani hidup dengan menjauh dari orang-orang dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia baik-baik saja. Dalam kilas balik saat Mi Jung masih kecil, ia dan teman-temannya sedang asyik bermain lompat tali. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki menggodanya. Tidak lama kemudian, anak laki-laki tersebut terjatuh ke dalam selokan. Di waktu lain, seorang anak laki-laki menyatakan perasaannya kepada Mi Jung, tetapi tak lama setelah itu, ia mengalami kecelakaan tertabrak mobil dan terluka. Saat Mi Jung duduk di bangku SMA, seorang kakak kelas memberikan buku catatannya, yang tersirat seolah-olah ia memiliki perasaan terhadap Mi Jung. Namun, tak lama kemudian, siswa tersebut tersengat tawon di rumah. Ayah Mi Jung bertanya tentang kehidupan putrinya di SMA Midong. Apakah ia sudah memiliki teman? Mi Jung hanya menjawab bahwa ia belum berteman dengan siapapun. Sang ayah kemudian menasihatinya agar tidak hanya fokus belajar, tetapi juga mulai berteman, karena persahabatan akan terjalin melalui proses dan waktu. Ia pun memberikan uang sebagai hadiah ulang tahun, berharap Mi Jung dapat menggunakannya untuk mentraktir teman-temannya. Dari percakapan ini, diketahui bahwa ibu kandung Mi Jung telah meninggal tepat pada hari kelahirannya. Keesokan harinya, di kelas, wali kelas mengumumkan bahwa semua murid laki-laki di kelas Mi Jung mengalami keracunan makanan sehingga mereka tidak masuk sekolah. Hal ini langsung memicu reaksi dari para siswi, yang mulai menyindir Mi Jung dengan berbagai komentar. Dalam kilas balik lain, saat Jung Han mengantarkan Mi Jung pulang, ia bercerita bahwa para siswa yang mengalami keracunan makanan membicarakan Mi Jung. Mereka mengaguminya, tetapi kejadian yang menimpa mereka seolah memperkuat rumor yang beredar. Tidak berhenti di situ, Jung Wan pun menyatakan perasaannya kepada Mi Jung. Namun, seperti yang sudah sering terjadi, sesuatu yang buruk menimpa orang yang dekat dengannya. Jung Wan tersambar petir dan meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak siswa yang mengalami cedera, baik saat karya wisata, pelajaran seni, olahraga, bermain bola basket, maupun saat mengikuti ekstrakurikuler menari. Para siswa yang terluka mulai menjauhi Mi Jung, menghindarinya, dan semakin banyak yang mempercayai gosip bahwa Mi Jung adalah seorang penyihir. Kabar itu menyebar luas di SMA Midong, diperparah oleh seseorang yang sengaja memicu rumor tersebut. Suatu malam, ayah Mi Jung kembali bertanya apakah ia baik-baik saja di sekolah. Tidak ingin membuat ayahnya khawatir. Tahun ketiga Mi Jung di SMA Midong pun dimulai. Pada suatu hari,
seorang siswa bernama Sang Ho menemui Mi Jung. Sang Ho menegaskan bahwa kematian Jung Wan bukanlah kesalahan Mi Jung. Bisa saja itu memang sudah menjadi takdirnya. Ia meminta Mi Jung untuk tidak merasa bersalah. Namun, Mi Jung mengabaikan perkataan Sang Ho dan pergi begitu saja. Tak disangka, Sang Ho tetap mengikuti Mi Jung dan akhirnya menyatakan perasaannya kepadanya. 나 사실은 너 좋아해. Namun, tak lama setelah itu, ia terjatuh dari sepedanya. Kabel listrik yang putus tiba-tiba menyetrumnya, dan ia kehilangan nyawanya seketika di tempat kejadian. Setelah insiden ini, Mi Jung memutuskan untuk meninggalkan sekolah. Ia bahkan memilih untuk tidak bertemu dengan siapapun lagi. Keesokan paginya, ayah Mi Jung marah besar karena putrinya tiba-tiba memutuskan keluar dari sekolah. Namun, Mi Jung tidak mempedulikan amarah ayahnya. Sang ayah pun pergi ke sekolah dan menemui salah satu siswi bernama Dauen. Dari Dauen, ia akhirnya mengetahui seluruh kejadian yang menimpa Mi Jung. Mau tidak mau, ia harus menerima kenyataan pahit tersebut. Dengan perasaan putus asa, ayah Mi Jung pergi ke kelas putrinya, mengemasi semua barang-barangnya, lalu meninggalkan sekolah. Saat hendak keluar dari SMA Midong, ia melihat Dong Jin sedang membersihkan kursi yang penuh dengan tulisan makian untuk Mi Jung. Di sana tertulis berbagai kata kasar, termasuk tuduhan bahwa Mi Jung adalah seorang penyihir. Ayah Mi Jung pun bertanya kepada Dong Jin apakah ia mempercayai rumor tersebut. Dengan percaya diri, Dong Jin mengatakan bahwa ia tidak percaya, meskipun ia tidak memiliki bukti apapun untuk menyangkalnya. Mendengar jawaban itu, hati sang ayah sedikit merasa tenang, lalu ia pun pergi. Beberapa waktu berlalu, para siswa kelas 12 di SMA Midong akhirnya lulus. Semua orang bergembira atas kelulusan mereka. Dauen pergi ke rumah Mi Jung dan membawakan bunga dan album foto kelulusan kelas mereka tetapi tidak bertemu dengan Mi Jung. Sementara Dong Jin datang ke rumah Mi Jung untuk memberikan bunga sebagai hadiah. Namun, ketika Mi Jung membuka pintu rumahnya, Dong Jin justru segera kabur. Sementara itu, ayah Mi Jung meminta putrinya untuk kembali belajar agar bisa mengikuti ujian lagi dan melanjutkan kuliah seperti anak-anak lainnya. Ia juga mengajaknya pindah ke Seoul untuk memulai hidup baru di sana. Mendengar hal itu, Mi Jung akhirnya mulai belajar lagi. Keesokan paginya, Mi Jung berinisiatif membantu ayahnya bekerja di ladang. Sang ayah tentu merasa sangat senang. Namun, saat mereka sedang bekerja, seekor ular menggigit kaki Mi Jung. Tanpa ragu, sang ayah segera menghisap seluruh bisa ular dari kaki putrinya. Ketika Mi Jung sadar kembali, ia mendapati ayahnya sudah sekarat akibat menghisap racun tersebut. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, sang ayah hanya meminta Mi Jung untuk merahasiakan kejadian ini agar tidak menimbulkan gosip di desa. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Mi Jung memutuskan untuk meninggalkan desa itu. Saat masih kuliah, Dong Jin sedang makan di kantin bersama teman-temannya. Mereka mulai membicarakan salah satu teman sekelas mereka, Jung Hyuk. Ketika melihat Jung Hyuk duduk sendirian, Dong Jin teringat pada Mi Jung. Ia pun memutuskan untuk menghampiri Jung Hyuk dan mengajaknya berbicara. Sejak saat itu, Dong Jin terus berusaha mendekati Jung Hyuk meskipun ia selalu menghindar. Dalam suatu percakapan, Dong Jin mengungkapkan bahwa ia pernah memiliki teman seperti Jung Hyuk, tetapi saat itu ia tidak melakukan apapun. Kini, ia ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Perlahan, hubungan mereka pun berubah, dan mereka mulai berteman. Saat liburan kuliah, Dong Jin pulang ke kampung halamannya untuk menemui ibunya. Ibunya kemudian bercerita tentang seorang siswi di SMA Dong Jin dulu yang dijuluki sebagai penyihir. Belakangan, ayah siswi tersebut meninggal dunia. Anak pemilik tempat laundry, Hun Ki, sempat pergi ke rumah siswi itu untuk menghiburnya. Namun, dalam perjalanan pulang, Hun Ki bertemu dengan babi hutan dan diserang. Mendengar hal itu, Ibu Dong Jin bertanya-tanya apakah benar siswi tersebut memiliki kekuatan sihir. Dong Jin merasa marah dan menegaskan bahwa semua yang terjadi hanyalah kebetulan. Ibunya kemudian menambahkan bahwa kemungkinan besar siswi itu sudah meninggalkan desa. Beberapa bulan sebelumnya, warga desa mengadakan musyawarah dan mayoritas sepakat untuk mengusir Mi Jung. Mendengar hal itu, Dong Jin berlari menuju rumah Mi Jung dengan harapan masih bisa menemukannya. Namun, saat tiba di sana, rumah itu sudah kosong. Ia terlambat lagi. Padahal, ia telah menyiapkan laporan statistik yang membuktikan bahwa Mi Jung bukanlah penyihir. Dong Jin hanya bisa menangis, merasa bahwa cintanya tidak pernah tersampaikan. 짝사랑이었다. 사랑은
Kembali ke kampus, dosen mata kuliah statistik meminta Dong Jin untuk menulis ulang laporannya karena dianggap kurang tepat. Dosen itu juga memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab Dong Jin untuk mencari jawaban laporan tersebut. Setelah mencari semua jawabannya, Dong Jin kembali dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah Mi Jung benar-benar seorang penyihir? Karena semua jawaban tersebut menguatkan fakta kalau Mi Jung adalah penyebab semua kecelakaan tersebut. 환영이라도 한 건가? Merasa frustrasi, ia duduk sendirian di bangku taman universitas saat hujan turun. Jung Hyuk yang kebetulan melihatnya mendekat dan bertanya apa yang terjadi. Dengan mata yang basah oleh air mata, Dong Jin mengungkapkan bahwa ia tidak bisa menemukan cara untuk membuktikan bahwa Mi Jung bukan penyihir. Jung Hyuk tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di samping Dong Jin, memayunginya dalam diam. Waktu pun berlalu. Suatu hari, Dong Jin kembali menemui dosennya. Kali ini, dosennya memperkenalkannya pada Jung Ho, CEO dari perusahaan Science Solution. Dari situlah Dong Jin mulai bekerja untuk Jung Ho sebagai penambang data. Sementara Jung Hyuk akhirnya berhasil menjadi seorang detektif. Suatu malam, ibu Dong Jin memberitahunya bahwa ia mengalami sakit yang cukup parah dan harus segera berkonsultasi dengan dokter di pusat kota. Tanpa ragu, Dong Jin membawa ibunya ke rumah sakit di Seoul untuk mendapatkan perawatan. Saat mereka berbicara berdua, sang ibu meminta Dong Jin untuk menjual toko dan rumah mereka di kampung halaman. Karena itu adalah permintaan ibunya, Dong Jin pun mendatangi agen real estate di kampung halaman mereka. Namun, ia hanya menjual toko dan memutuskan untuk tetap mempertahankan rumahnya di sana. Saat itu, agen properti bertanya mengenai rumah yang satunya lagi. Dong Jin terkejut. Ia bingung, rumah yang mana yang dimaksud tersebut. Ternyata, ibunya telah membeli rumah milik Mi Jung karena tidak ada seorang pun yang ingin membelinya. Bukan hanya itu, ibunya juga membeli lahan pertanian milik ayah Mi Jung. Dong Jin segera kembali ke rumah sakit untuk bertanya alasan ibunya membeli rumah Mi Jung. Dengan ekspresi penuh penyesalan, sang ibu menjawab bahwa ia sendirilah yang telah menyebabkan Mi Jung terusir dari desa. Kilas balik memperlihatkan bagaimana ibu Dong Jin mendengar berbagai rumor tentang Mi Jung dari para ibu-ibu di desa. Tak lama setelah itu, ia menemukan beberapa foto perjalanan wisata milik Dong Jin, di mana ada beberapa foto Mi Jung di dalamnya. Hal itu membuatnya khawatir bahwa putranya menyukai Mi Jung dan bisa menjadi korban berikutnya. Ketika musyawarah desa diadakan untuk membahas keberadaan Mi Jung, ibu Dong Jin tiba-tiba berdiri dan mengatakan bahwa mereka semua harus mengusir Mi Jung agar desa kembali aman. Perkataan ibu Dong Jin kemudian didukung oleh ibu-ibu di sana. Mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Mi Jung, sementara para ibu-ibu mulai mengolok-oloknya. Dalam tekanan tersebut, Mi Jung akhirnya berkata bahwa ia akan pergi dari desa. Saat melihat Mi Jung yang ketakutan dan terpojok, ibu Dong Jin mulai merasa tidak tega. Ia pun meminta warga untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Pada suatu subuh, ibu Dong Jin melihat Mi Jung membawa koper dan berjalan kaki menuju terminal. Tanpa ragu, ia menawarkan tumpangan kepada Mi Jung. Dalam perjalanan, ibu Dong Jin terkejut ketika mendengar Mi Jung tidak punya kerabat dan tempat tinggal di sana. Mi Jung mengungkapkan rasa terima kasihnya telah memberikan tumpangan dan meminta maaf. Kata-kata itu membuat ibu Dong Jin semakin merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Kembali ke masa kini, ibu Dong Jin mengakui bahwa ia merasa bertanggung jawab atas kepergian Mi Jung dari kampung halaman. Ia membeli rumah dan lahan Mi Jung dengan harapan bisa bertemu dengannya dan meminta maaf secara langsung. Namun, saat transaksi dilakukan, Mi Jung tidak pernah datang. Ibunya sempat mendatangi rumah Mi Jung dan menemukan lembaran penelitian dari anaknya yang menyimpulkan kalau Mi Jung ternyata bukan penyihir. Karena itu, ibu Dong Jin meminta satu hal kepada putranya. Jika suatu saat Dong Jin bertemu kembali dengan Mi Jung, ia ingin Dong Jin menyampaikan permintaan maaf darinya. Ibunya mengatakan bahwa setiap orang akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang telah ditakdirkan untuk mereka. Dong Jin dan ibunya pun berpelukan sambil menangis. 엄마, Momen itu menjadi pertemuan terakhir mereka. Setelah pemakaman selesai, Dong Jin kembali ke rumahnya. Di sana, ia menemukan sebuah kotak di atas lemari kamarnya. Saat membukanya, ia mendapati laporan statistik yang dulu pernah ia tinggalkan di rumah Mi Jung. Ia pun menyadari bahwa ibunya telah membawa kembali laporan tersebut. Dong Jin memahami bahwa ibunya telah membaca seluruh isi laporannya dan mungkin saja mempercayai hasil analisisnya. Padahal, saat ia menyusun laporan itu, datanya penuh dengan kesalahan yang justru menunjukkan bahwa Mi Jung bukanlah penyihir. Sementara itu, Mi Jung kini bekerja sebagai penerjemah. Ia menelepon seorang wanita bernama Wen Xin untuk memberitahukan bahwa hasil terjemahannya telah dikirimkan. Keesokan harinya, di kantor Science Solution, Dong Jin mengajukan pengunduran diri. Keputusan ini membuat Jung Ho panik dan berusaha menahannya dengan berbagai tawaran. Namun,
Dongjin tetap bersikeras meninggalkan perusahaan. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan dan tidak ingin menyesal jika terlambat lagi. Setelah itu, Dongjin menemui agen real estate untuk menyewa unit apartemen di dekat rumah Mi-jung. Ia menyampaikan bahwa ia ingin unit yang berada di lantai atas, tepat di bawah rooftop tempat Mi-jung tinggal. Agen tersebut kemudian memperkenalkannya kepada Sumin, penyewa unit yang diinginkannya. Dongjin pun berusaha membujuk Sumin agar mau bertukar unit dengannya. Awalnya, Sumin menolak, tetapi Dongjin tidak menyerah. Ia terus mendekati Sumin dengan berbagai cara, mulai dari mentraktir makan, membantu pekerjaannya, hingga memberikan berbagai bantuan kecil. Setelah beberapa waktu, Sumin akhirnya setuju untuk menukar unit apartemennya dengan Dongjin. Sebagai gantinya, Dongjin bersedia membayar 3 bulan uang sewa serta biaya jasa pindahan untuk Sumin. Suatu hari, Dongjin pergi ke apartemen Mi-jung dan memeriksa kotak suratnya. Saat itu, Wen-sin kebetulan datang mengunjungi Mi-jung, sehingga tanpa sengaja mereka berpapasan. Di dalam rumah, Wen-sin dan Mi-jung makan malam bersama. Saat berbincang, Mi-jung mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke luar negeri di suatu tempat yang jarang ada penghuninya. Mendengar hal itu, Wen-sin memberikan dukungannya. Malam harinya, Dongjin menerima telepon dari kantor polisi. Seorang detektif mengabarkan perkembangan kasus perusakan kaca mobilnya. Dari informasi yang diterima, diketahui bahwa pelakunya adalah seseorang bernama Pak Li. Detektif juga menjelaskan bahwa Pak Li tampaknya memiliki dendam pribadi terhadap perusahaan Sign Solution, tempat Dongjin bekerja. Namun, pelaku kini telah melarikan diri dan menjadi buronan. Setelah menerima kabar itu, Dongjin menghubungi pihak berwenang untuk menanyakan prosedur pelaporan perbaikan lampu jalan yang rusak. Ia teringat bahwa kemarin, saat diam-diam mengikuti Mi-jung, ia melihat bahwa jalan yang dilewati Mi-jung cukup gelap karena lampunya mati. Dalam perjalanan pulang, Dongjin tiba-tiba diserang oleh seseorang. Pelaku mendatanginya dan memukulinya tanpa peringatan. Sumin, yang kebetulan melihat kejadian itu, segera bergegas menolong Dongjin dan berniat melaporkan pelaku ke polisi. Namun, Dongjin mencegahnya. Setelah kejadian itu, mereka berdua memutuskan untuk makan bersama di sebuah tos serba. Saat itulah Dongjin mulai menjelaskan seluk-beluk pekerjaannya di Sign Solution. Ia menegaskan bahwa tidak bisa sepenuhnya menyalahkan perusahaan tempatnya bekerja atas kejadian yang menimpa Pak Li. Jika dulu pinjaman Pak Li ditolak oleh bank, berarti ada sesuatu yang tidak beres di perusahaan Pak Li sendiri. Namun, setiap cerita selalu memiliki dua sisi. Pak Li kemudian menjelaskan bahwa setelah perusahaannya gagal mendapatkan pinjaman, semuanya hancur. Bahkan, keluarganya pun tercerai-berai akibat kondisi tersebut. Mendengar hal itu, Dongjin merasa bersalah. Ia meminta maaf kepada Pak Li karena tidak menyadari dampak besar yang terjadi. Ia hanya menjalankan tugasnya saat itu tanpa mengetahui konsekuensi yang akan terjadi pada kehidupan seseorang. Beberapa malam kemudian, Dongjin menemui Jung-ho dan mengajaknya makan bersama. Namun, dalam perjalanan, Jung-ho tiba-tiba menerima panggilan darurat dari notifikasi jam pintar. Jam tersebut biasanya digunakan oleh korban kekerasan untuk meminta bantuan. Tanpa memberikan penjelasan kepada Dongjin, Jung-ho langsung pergi menuju lokasi yang terdeteksi oleh GPS jam pintar itu. Setibanya di sana, sudah banyak polisi dan ambulans yang berjaga di tempat kejadian. Korban yang menggunakan jam pintar tersebut adalah seorang wanita bernama Yuna. Saat ini, Yuna dalam keadaan terluka dan segera dibawa ke rumah sakit. Orang tua Yuna yang panik dan marah kemudian menyalahkan Jung-ho karena datang terlambat. Keesokan harinya, Dongjin bertemu dengan pimpinan kasino yang sebelumnya sudah muncul di awal cerita. Mereka makan bersama, dan saat itu Dongjin meminta bantuan agar Pak Li bisa diterima bekerja di kasino tersebut. Tanpa banyak pertimbangan, pimpinan kasino itu pun langsung menyetujui permintaan Dongjin. Di sisi lain, Mi-jung terus bekerja keras. Alarm di ponselnya berbunyi, menunjukkan 2:30 dini hari. Rupanya, pada jam segitulah ia baru keluar dari rumahnya. Jalanan yang sepi di tengah malam menjadi satu-satunya pilihan bagi Mi-jung untuk keluar dengan aman. Hal ini tentulah sangat menyedihkan. Kehidupannya seakan seperti di dalam penjara, padahal ia hanyalah manusia biasa. Saat berjalan melewati rute yang biasa ia tempuh, Mi-jung menyadari bahwa lampu jalan yang sebelumnya rusak ini telah diperbaiki. Ia juga berhenti sejenak untuk memberi makan kucing liar di dekat sana. Namun, dari kejauhan, Dongjin diam-diam mengawasi Mi-jung. Ia berharap bisa menemukan cara untuk mengembalikan kehidupan Mi-jung yang selama ini telah hilang. Keesokan harinya, Dongjin berkendara kembali ke kampung halamannya. Ia ingin mengetahui sejarah apapun yang ada di lingkungan tersebut dengan harapan dapat menemukan cara untuk mematahkan kutukan yang selama ini menimpa Mi-jung. Ia juga akan mengadakan pertemuan dengan teman-teman sekelasnya dulu untuk mendapatkan informasi penting. Sesampainya di sana,
ia mengunjungi sekolah lamanya dan mendatangi gudang tempat berbagai arsip sekolah disimpan. Ia mulai meneliti dokumen-dokumen yang ada, berharap menemukan petunjuk yang selama ini tersembunyi. Apakah Dongjin akan berhasil menemukan jawabannya? 것들을 뽑아내야 한다. Sebelum mengunjungi sekolah lamanya, Dongjin terlebih dahulu menemui agen properti di daerahnya. Ia menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk penghargaan karena pria tersebut telah berpatroli dan menjaga rumahnya. Meskipun begitu, agen properti itu menyarankan agar Dongjin menjual rumahnya. Menurutnya, sehebat apapun sebuah rumah, jika tidak dihuni, lama-kelamaan akan rusak. Ia juga menjelaskan bahwa daerah tempat tinggal Dongjin dan rumah milik MNT akan mengalami pembangunan ulang. Ia pun bertanya apakah kedua rumah tersebut akan dijual atau tidak. Mendengar hal itu, Dongjin penasaran dan bertanya apakah pernah terjadi kejadian aneh di daerah tersebut antara tahun 1990-an hingga 2012. Pria itu pun mulai bercerita bahwa memang ada beberapa insiden aneh yang terjadi di sana, dan sepertinya kejadian-kejadian itu berkaitan dengan Mi Jung. Dongjin segera membela Mi Jung, tetapi pria itu mengatakan bisa saja semua ini hanya kebetulan, tapi anehnya, setelah Mi Jung pergi dari kota ini, tidak ada lagi insiden aneh yang terjadi. Kejadian aneh terakhir yang tercatat adalah serangan babi hutan terhadap Hyunggu. Karena itulah, Dongjin memutuskan untuk menemuinya dan menanyakan peristiwa tersebut secara lebih rinci. Hyunggu bersedia menceritakan apa yang terjadi pada hari itu. Ia mengaku bahwa pada malam kejadian, ia pergi ke rumah Mi Jung untuk menghiburnya yang baru saja kehilangan ayahnya. Ia bahkan membawakan roti untuk Mi Jung. Namun, karena Mi Jung tidak keluar dari rumahnya, Hyunggu hanya bisa menyampaikan kata-kata penghiburan dari luar pintu sebelum akhirnya pulang. Dalam perjalanan pulang, ia tiba-tiba bertemu dengan seekor babi hutan. Karena panik, ia langsung berlari menyelamatkan diri. Hingga kini, ia masih heran bagaimana mungkin ada babi hutan di tengah kota. Dongjin, yang mendengar cerita itu, tiba-tiba bertanya apakah Hyunggu juga menyukai Mi Jung dan berencana menyatakan perasaanmu malam itu. Hyunggu mengakui bahwa dulu ia memang menyukai Mi Jung, tetapi ia tidak sempat menyatakan perasaannya. 짝사랑했지만 고백하지 못함. Pada malam harinya, Dongjin mengundang 4 teman SMA-nya ke rumah. Tanpa ragu, ia membahas tentang Mi Jung, yang membuat suasana menjadi canggung. Stigma tentang Mi Jung begitu kuat di antara mereka, di mana ada Mi Jung, selalu saja terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Yang menjadi masalah adalah kejadian-kejadian tersebut sulit dijelaskan dengan logika. Bukan berarti mereka membenci Mi Jung, tetapi, seperti kebanyakan orang, mereka secara tidak sadar mencari seseorang untuk dijadikan kambing hitam atas semua kejadian buruk yang terjadi. Kebetulan, Mi Jung selalu ada di sekitar insiden-insiden tersebut. Salah satu teman kemudian bertanya ia mengungkit masalah Mi Jung. Dongjin pun menjelaskan bahwa belum lama ini ia secara tidak sengaja melihat Mi Jung di kereta bawah tanah. Menurutnya, Mi Jung hidup seperti seseorang yang terkutuk dan berusaha menghindari manusia. Dongjin mengatakan bahwa mereka mungkin sudah melupakan semua yang terjadi dulu, tetapi bagi Mi Jung, hal itu masih berlangsung hingga sekarang. Salah satu temannya menimpali bahwa kejadian itu sudah terjadi lama sekali dan mereka tidak bisa memutar waktu. Dongjin membenarkan pernyataan tersebut. Namun, justru karena itulah ia ingin mereka semua membantu Mi Jung agar bisa menjalani hidupnya secara normal. Memberinya kesempatan kedua, temannya pun bertanya apa rencana Dongjin sekarang. Dongjin kemudian menjelaskan bahwa ia ingin mengumpulkan semua data mengenai insiden dan kecelakaan yang pernah terjadi di sekitar Mi Jung. Dengan itu, ia berharap dapat menemukan pola dari kejadian-kejadian tersebut. Jika mereka bisa memprediksi polanya, mungkin mereka bisa mencegah insiden serupa di masa depan. Keesokan paginya, ia pergi ke SMA Midong. Kebetulan, salah satu temannya, Dayun, bekerja di sekolah tersebut, sehingga ia bisa lebih leluasa mengakses data yang tersimpan di sana. Tentu saja, jumlah data yang ada di gudang sekolah sangat banyak. Namun, dengan sabar, ia memeriksanya satu persatu dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Karena semua data masih berupa tulisan tangan, ia mulai memindahkannya ke dalam laptop agar lebih rapi. Dari data yang ia peroleh, Dongjin menemukan bahwa pada tahun 2009 dan 2013 tidak ada kecelakaan yang tercatat di SMA Midong. Namun, pada tahun 2010, terdapat 14 kecelakaan, meski tidak ada korban jiwa.
Pada tahun 2011, jumlah kecelakaan meningkat menjadi 19 dengan 1 korban meninggal. Lalu, pada tahun 2012, terjadi 5 kecelakaan dengan 1 korban meninggal. Dari sini, ia menyimpulkan bahwa kecelakaan di SMA Midong paling sering terjadi pada periode 2010 hingga 2012, yakni saat Mi Jung masih bersekolah di sana. Untuk memperjelas temuannya, Dong Jin pun menyusun diagram di dinding, menandai lokasi kejadian kecelakaan serta mencatat data para siswa yang terlibat. Keesokan paginya, salah satu teman Dong Jin, yaitu Hoyong, mengabarkan bahwa ada seorang pria bernama Do-hun yang dulu tinggal di daerah yang sama dengan Mi Jung saat mereka masih SD. Hoyong pun bertanya apakah Do-hun pernah mendengar tentang Mi Jung. Ternyata, Do-hun memiliki kisahnya sendiri. Do-hun bercerita bahwa saat SD, ia memang menyukai Mi Jung. Suatu hari, ia berniat menggodanya dengan memotong karet yang digunakan Mi Jung untuk lompat tali. Namun, justru dirinya sendiri yang jatuh ke lubang got dan mengalami cedera ringan. Dengan begitu, Do-hun menjadi salah satu orang yang pernah menyukai Mi Jung, tetapi tidak sempat menyatakan perasaannya. Setelah itu, Dong Jin pergi menemui korban kecelakaan lainnya, seorang pria bernama Hong Mo. Hong Mo bercerita bahwa suatu malam, ia mendatangi rumah Mi Jung untuk memberinya hadiah permen. Namun, saat pulang dengan bersepeda, ia justru tertabrak mobil dan mengalami cedera serius. Hong Mo bahkan tidak menyangka dirinya bisa mengalami kecelakaan seperti itu. Dengan demikian, Hong Mo adalah seseorang yang pernah menyukai Mi Jung saat SMP. Ia hanya berbicara dengan Mi Jung selama 10 menit, tetapi akhirnya harus dirawat di rumah sakit selama 7 minggu. Dong Jin kemudian menemui Jusung, seorang siswa yang juga bersekolah di SMA Midong. Jusung bercerita bahwa pada hari karya wisata sekolah, ia diam-diam menemui Mi Jung untuk memberikannya minuman bersoda. Sebenarnya, ia ingin menyatakan perasaannya, tetapi Mi Jung tiba-tiba pergi meninggalkannya. Tidak lama setelah itu, Jusung mengalami kecelakaan dan pergelangan kakinya patah, sehingga harus menjalani perawatan medis selama 10 minggu. Sepanjang hari, Dong Jin menginterogasi satu persatu korban kecelakaan yang masih bisa dihubungi. Ada yang mengalami cedera saat olahraga lompat pasir, ada yang menabrak tiang saat bermain basket, ada yang terluka saat pelajaran seni rupa, bahkan ada yang mengalami kecelakaan saat sedang menari. Setelah berhari-hari menganalisis data, Dong Jin akhirnya menemukan pola yang sama dalam semua kejadian tersebut. Ia merumuskan 5 kesimpulan utama. Pertama, berada di ruangan yang sama dengan Mi Jung berbahaya. Kedua, melakukan percakapan dengan Mi Jung berbahaya. Ketiga, jika Mi Jung mengetahui namamu, itu berbahaya. Keempat, mengakui perasaan kepadanya berbahaya. Dan terakhir, jika seseorang melanggar keempat hal di atas, maka ia bisa kehilangan nyawanya. Malam itu, Dayun datang ke rumah Dong Jin dan melihat diagram serta penelitian yang telah dilakukan selama ini. Dayun lalu mengaku bahwa setelah Mi Jung keluar dari sekolah, ia sering merasa bersalah. Dulu, saat mereka masih SMA, Dayun melihat salah satu siswa yang ia sukai, yaitu Ik Jong, menyatakan perasaannya kepada Mi Jung. Karena cemburu, Dayun mulai membenci Mi Jung dan bahkan menyebarkan rumor bahwa Mi Jung adalah seorang penyihir. Dayun kemudian meminta Dong Jin untuk menyampaikan permintaan maafnya jika suatu hari Dong Jin bertemu dengan Mi Jung. Namun, Dong Jin berharap Dayun bisa mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf sendiri kepada Mi Jung. Dayun juga mengatakan bahwa Ik Jong ternyata masuk universitas yang sama dengan Mi Jung. Keesokan harinya, Dong Jin menemui Ik Jong untuk mencari tahu tentang kehidupan Mi Jung saat kuliah. Namun, Ik Jong memberitahu bahwa Mi Jung tidak menyelesaikan kuliahnya dan keluar begitu saja. Malam harinya, Dong Jin kembali ke Seoul dan menemui Hyun Chol, pria yang pernah menyatakan perasaannya kepada Mi Jung di dalam kereta bawah tanah. Hyun Chol adalah staf bioskop yang sering melihat Mi Jung datang menonton film tengah malam seorang diri. Dari sanalah, ia mulai menyukai Mi Jung. Hyun Chol bahkan tinggal di tempat yang sama dengan Mi Jung untuk waktu yang lama dan sering berbicara dengannya. Suatu hari, ia memberanikan diri menyatakan perasaannya, tetapi ternyata Mi Jung tidak tahu nama aslinya karena di bioskop, semua pegawai menggunakan nama julukan. Dari situ, Dong Jin menyadari sesuatu. Hyun Chol tidak mengalami kecelakaan fatal, kemungkinan karena Mi Jung tidak mengetahui nama aslinya. Oleh karena itu, Dong Jin mengubah kesimpulan nomor 3 dari berkenalan dengannya berbahaya, menjadi jika Mi Jung mengetahui namamu, itu berbahaya. 그녀가 이름을 알면
Setelah itu, Dong Jin mengukur jarak dari jendela rumahnya ke atap rumah Mi Jung dan mendapati jaraknya adalah 8 meter. Sesuai dugaannya, sepertinya jarak aman untuk berada di dekat Mi Jung adalah minimal 10 meter. Namun, karena saat ini Mi Jung berada di dalam kamarnya, seharusnya tidak ada masalah. Tiba-tiba, Mi Jung keluar dari kamarnya dan berdiri di dekat atap rumahnya. Hal ini membuat jarak antara Dong Jin dan Mi Jung menjadi kurang dari 10 meter. Saat itu, meteran yang sebelumnya digunakan oleh Dong Jin tiba-tiba berputar sendiri dan melukai lehernya. Dengan segera, Dong Jin mundur beberapa langkah dan langsung mengubah hipotesis pertamanya. Dari sebelumnya berpikir bahwa berada di ruangan yang sama dengan Mi Jung berbahaya, menjadi berada dalam radius 10 meter darinya yang berbahaya. Luka gores di lehernya membuat Dong Jin menyadari bahwa ia telah memenuhi kelima hipotesis yang telah dibuatnya. Keesokan harinya, ibu pemilik tempat tinggal Mi Jung menemuinya. Ia sangat ingin menjodohkan Mi Jung dengan seorang pria yang dikenalnya, namun Mi Jung menolak dengan halus. Beruntung, Unsil, keponakan sang ibu, datang tepat waktu dan mencoba menghentikan rasa ingin tahu bibinya itu. Sementara itu, di tempat lain, Jung Hyuk mengunjungi seorang korban kekerasan yang ia selamatkan kemarin, seorang wanita bernama Yuna. Saat ini, Yuna masih dirawat di rumah sakit dan belum sadarkan diri. Setelah itu, Jung Hyuk menemui ibu Yuna dan menyampaikan rasa bersalahnya karena terlambat menyelamatkan gadis itu. Namun, Ibu Yuna menenangkannya, mengatakan bahwa itu bukanlah kesalahan Jung Hyuk. Dari percakapan mereka, tampaknya pelaku kekerasan terhadap Yuna belum juga tertangkap. Di kantor polisi, Jung Hyuk menerima informasi bahwa timnya telah berhasil mendapatkan data tentang tersangka dalam kasus kekerasan terhadap Yuna. Pelaku diketahui bernama Myonggi, dan polisi segera memasukkannya ke dalam daftar buronan. Sementara itu, Unsil menemui atasannya yang hari itu akan pensiun dan kembali ke kampung halamannya. Sebelum pergi, atasannya menyampaikan bahwa seseorang ingin bertemu dengan Unsil di kafe seberang. Yang lebih mengejutkan, ia juga memberitahu bahwa program yang diajukan oleh Unsil telah disetujui. Mendengar hal itu, Unsil merasa terharu. Ia tidak menyangka bahwa program yang sebelumnya ia pikir tidak akan mendapat persetujuan ternyata telah didukung oleh atasannya. Setelah itu, Unsil menemui Dong Jin di kafe seberang. Dong Jin memperkenalkan diri dan langsung menanyakan tentang Mi Jung. Ia menjelaskan penelitian yang sedang dilakukannya, tetapi mendengar hal itu, Unsil justru marah. Ia menganggap Dong Jin sebagai seorang penguntit. Namun, Dong Jin tetap tenang dan melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa ia mengetahui tentang Unsil dari Ik-jong, karena Mi Jung, Ik-jong, dan Unsil pernah berada di universitas dan jurusan yang sama. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa dirinya, Ik-jong, dan Mi Jung merupakan teman semasa SMA. Dong Jin kemudian menunjukkan data yang telah ia analisis mengenai serangkaian kecelakaan yang terjadi di sekitar Mi Jung. Dengan perlahan, Unsil membaca seluruh data tersebut, termasuk 5 kesimpulan akhir dari laporan itu. Setelah membaca semuanya, Unsil bertanya mengapa Dong Jin melakukan semua ini. Dong Jin menjawab bahwa ia hanya ingin mengembalikan kehidupan normal Mi Jung. Jawaban itu membuat Unsil mulai terbuka. Ia mengatakan bahwa ia juga menginginkan hal yang sama untuk Mi Jung, tetapi merasa tidak bisa berbuat banyak. Ia berharap Dong Jin bisa menjadi orang yang akhirnya membantu Mi Jung. Unsil lalu menanyakan bantuan apa yang diinginkan Dong Jin. Dong Jin hanya meminta Unsil untuk menceritakan semua yang ia ketahui tentang Mi Jung. Kilas balik ke masa ketika Unsil dan Mi Jung masih kuliah. Saat itu, Unsil adalah ketua BM sekaligus kakak tingkat Mi Jung. Setelah menyampaikan pidatonya, Unsil memperhatikan Mi Jung. Meskipun Mi Jung selalu mengenakan pakaian gelap agar tidak menarik perhatian, entah mengapa, auranya tetap membuat banyak pria tertarik padanya. Unsil pun merasa seolah-olah dirinya sudah mengenal Mi Jung sejak lama. Beberapa waktu kemudian, seorang mahasiswa bernama Yundong mengajak Mi Jung menonton bioskop. Namun, Mi Jung menolak ajakan itu dan pergi. Yundong tetap mengejarnya, tetapi ia justru jatuh dari tangga. Ketika Unsil dan tim BM sedang mengadakan rapat, ia melihat Yundong datang dengan kakinya yang digips. Unsil bertanya mengapa kakinya bisa sampai seperti itu, dan salah satu teman Yundong tanpa sengaja membocorkan bahwa semua ini terjadi karena Mi Jung.
Tak lama kemudian, anggota rapat lainnya juga ikut berbicara, mengungkapkan bahwa banyak kecelakaan di kampus mereka melibatkan pria-pria yang menyukai Mijung. Meskipun begitu, Unsil tetap menolak mempercayai rumor tersebut. Suatu hari, Unsil mencoba mendekati Mijung dan mengajaknya mengobrol. Saat itu, ia melihat ke atas dan mendapati seorang dosen sedang menatap Mijung dari jendela kelas. Dosen tersebut memang diketahui menyukai Mijung dan hampir menyatakan perasaannya kepadanya. Tak lama kemudian, sebuah batu bata di jendela kelas patah, menyebabkan dosen yang berdiri di dekatnya terjatuh. Melihat kejadian itu, Unsil langsung memeluk Mijung. Mijung merasa bahwa semua ini adalah kesalahannya, tetapi Unsil menenangkannya dan mengatakan bahwa itu hanyalah kecelakaan semata. Kembali ke masa sekarang, setelah kecelakaan yang dialami dosen tersebut, rumor bahwa Mijung adalah seorang penyihir mulai dianggap sebagai kenyataan. Karena sudah tidak tahan lagi dengan tekanan yang ada, Mijung akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah. Namun, meskipun begitu, Unsil tetap datang mengunjungi Mijung di rumahnya. Sebelumnya, Mijung tinggal di sebuah kawasan yang sedang dalam proses pembangunan ulang dan sudah tidak lagi dihuni oleh banyak orang. Namun, lingkungan yang sepi itu justru membuatnya merasa nyaman. Unsil bertanya mengapa Mijung berhenti kuliah, dan Mijung menjawab bahwa ia tidak ingin dikasihani. Mendengar itu, Unsil menegaskan bahwa ia bukan merasa kasihan, melainkan benar-benar mengkhawatirkan Mijung. Sebelum pergi, Unsil memberikan nomor ponselnya kepada Mijung. Beberapa bulan kemudian, Mijung akhirnya menelepon Unsil. Unsil segera datang ke rumah Mijung dan menemukan bahwa rumah tersebut sempat dimasuki orang tak dikenal. Namun, saat itu pelaku sudah melarikan diri. Unsil langsung memarahi Mijung karena tinggal di tempat yang berbahaya seperti itu. Mijung menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan lain, dan ini adalah satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup. Mendengar hal itu, Unsil langsung memeluk Mijung, lalu membawanya pergi dari rumah tersebut. Unsil kemudian mengajak Mijung ke rumah bibinya. Di sana, Mijung akhirnya menyewa kamar di atap rumah sebagai tempat tinggalnya sendiri. Kembali ke masa sekarang, Unsil dan Dongjin mendatangi kampus mereka dulu untuk menanyai dua orang yang pernah menjadi korban Mijung. Dari percakapan yang terjadi, terungkap bahwa berbicara dengan Mijung tidak boleh lebih dari 10 menit. Setelah mencatat semua informasi, Unsil menanyakan jika ini semua sudah lama terjadi. Apakah para korban benar-benar masih ingat kejadian sebenarnya? Bagaimana jika cerita mereka ternyata tidak akurat? Bukankah kesimpulan penyelidikan bisa salah? Dongjin lalu menjawab bahwa hanya ada satu cara untuk membuktikan kebenaran kesimpulan penyelidikan, yaitu dengan mengujinya sendiri. Namun, masalahnya adalah jika eksperimen ini dilakukan, nyawa Dongjin bisa dalam bahaya. 기분이 좋았어요. Suatu hari, Dongjin melihat seorang kurir swalayan mengantarkan pesanan ke rumah Mijung. Ia memperhatikan bahwa pengantaran itu selalu dilakukan setiap hari Selasa. Dengan informasi tersebut, Dongjin mencoba mendatangi swalayan tersebut dan mengetahui bahwa mereka sedang membutuhkan kurir. Ia pun segera melamar pekerjaan sebagai kurir. Namun, setelah melihat riwayat kerja Dongjin, pemilik swalayan merasa bingung bagaimana cara membayarnya. Dongjin kemudian menegaskan bahwa ia hanya ingin bekerja setiap hari Selasa saja. Mendengar hal itu, pemilik swalayan akhirnya setuju mempekerjakannya. Tibalah hari Selasa, hari di mana Dongjin harus mengantarkan pesanan kepada Mijung. Saat itu, melalui mikrofon bel pintu, Mijung meminta agar pesanan ditinggalkan di tangga saja. Namun, Dongjin mengatakan bahwa Mijung harus menandatangani konfirmasi pesanan. Mau tak mau, Mijung pun turun untuk menemui kurir tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bertemu kembali, meskipun Dongjin mengenakan helm untuk menutupi sebagian wajahnya. Sebelum Mijung turun menemui Dongjin, pria itu sudah lebih dulu mengatur waktu di jam tangannya. Berdasarkan hasil penyelidikannya, interaksi antara ia dan Mijung tidak boleh melebihi batas waktu 10 menit. Setelah itu, Mijung turun untuk membuka gerbang bagi Dongjin. Namun, tanpa aba-aba, Dongjin langsung masuk ke dalam dan naik ke atas untuk meletakkan pesanan Mijung. Ia juga membantu Mijung memeriksa semua barang agar sesuai dengan pesanan. Setelah itu, Mijung membayar secara tunai dan menandatangani konfirmasi pemesanan. Sebelum pergi, Mijung mengucapkan terima kasih atas pelayanan Dongjin. Pria itu pun segera berlari keluar dari apartemen Mijung dan menyadari bahwa durasi interaksinya hanya sekitar 8 menit. Sesuai dugaannya, tidak terjadi apa-apa pada dirinya.
Bahkan di hari-hari berikutnya pun ia tetap baik-baik saja. Karena penasaran, dalam beberapa hari ke depan, Dong Jin mulai menguji kesimpulannya. Ia ingin memastikan apakah dirinya tetap aman berada di dekat Mi Jung selama 10 menit. Maka, ia kembali masuk ke apartemen Mi Jung, menaiki tangga, dan berdiri di batas pagar menuju rumahnya. Hasilnya, tidak ada yang terjadi. Selanjutnya, Dong Jin mencoba tes lain. Kali ini, ia ingin berada di dekat Mi Jung lebih dari 10 menit. Seperti biasa, ia menaiki tangga dan berhenti di batas pagar. Setelah melewati 10 menit dan bertahan selama 14 detik lebih, Dong Jin memutuskan untuk pergi. Namun, di tengah perjalanan menuruni tangga, ia tiba-tiba terjatuh dan mengalami luka di kakinya. Kejadian ini membuatnya semakin yakin bahwa teorinya benar. Seseorang tidak boleh berada di dekat Mi Jung lebih dari 10 menit. Pada hari Selasa berikutnya, Mi Jung kembali memesan barang dari swalayan, dan Dong Jin ditugaskan untuk mengantarkannya. Seperti biasa, ia membantu Mi Jung memeriksa pesanan. Kali ini, Mi Jung juga ikut mengecek barang-barangnya. Namun, ketika hendak membayar dengan kartu, Dong Jin baru sadar bahwa ia tidak membawa mesin gesek. Akhirnya, Mi Jung masuk kembali ke rumahnya untuk mengambil uang tunai. Sementara itu, Dong Jin mulai gelisah. Ia melirik jam tangannya dan mendapati bahwa waktu interaksi mereka sudah mencapai 8 menit. Beruntung, sebelum mencapai batas 10 menit, Mi Jung keluar dan segera membayar. Dengan tergesa-gesa, Dong Jin bergegas menuruni tangga. Namun, sesampainya di luar, tiba-tiba sebuah palang terlepas dan jatuh tepat mengenai dirinya. Saat dirawat di rumah sakit, Dong Jin mulai mempertanyakan apa yang salah. Menurutnya, interaksi terakhirnya dengan Mi Jung tidak mencapai 10 menit, seharusnya ia baik-baik saja. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, apakah bukan hanya durasi kehadiran, tetapi juga jumlah percakapan dengan Mi Jung yang perlu dibatasi. Pada hari Selasa berikutnya, Mi Jung kembali memesan barang dari swalayan. Sebelum turun, ia sudah menyiapkan sebotol minuman untuk Dong Jin. Namun, sesampainya di bawah, kekecewaan terpancar di wajahnya. Ternyata bukan Dong Jin yang mengantarkan pesanan kali ini tetapi pemilik swalayan. 참기름 한 병. Beberapa hari kemudian, Dong Jin sudah merasa lebih baik. Namun, kali ini, ia mempersiapkan diri dengan mengenakan perlengkapan pelindung dari ujung kepala hingga ujung kaki. Saat hari Selasa kembali tiba, Dong Jin kembali bertugas mengantarkan pesanan untuk Mi Jung. Kali ini, ia mencoba menghitung jumlah percakapan yang mereka lakukan. Namun, perhatiannya teralihkan ketika Mi Jung tiba-tiba bertanya tentang luka di tangannya. Wanita itu ingin tahu apakah Dong Jin terluka saat mengantarkan pesanannya sebelumnya. Untuk menenangkannya, Dong Jin berbohong dan mengatakan bahwa ia terluka saat berolahraga. Setelah itu, Dong Jin kembali mengendarai motornya menuju swalayan. Namun, di perjalanan, ia mengalami kecelakaan. Kejadian ini mengonfirmasi kesimpulan keduanya, melakukan lebih dari 10 kali percakapan dengan Mi Jung juga berbahaya. Akibatnya, Dong Jin kembali dirawat di rumah sakit. Jumlah luka di tubuhnya semakin banyak. Kali ini, Unsil menjenguk Dong Jin dengan penuh kekhawatiran. Ia menanyakan keadaan Dong Jin, apakah sudah membaik atau belum. Namun, Dong Jin hanya tersenyum dan memberitahu Unsil bahwa ada beberapa kesimpulan yang telah terkonfirmasi. Melihat kondisi Dong Jin, Unsil memperingatkannya untuk berhenti saja sampai di sini. Namun, tampaknya Dong Jin tidak ingin menyerah begitu saja. Setelah beberapa waktu berlalu, Dong Jin akhirnya pulih sepenuhnya. Saat berada di rumah, ia melihat Mi Jung dari jendela. Mi Jung tampak bersiap-siap untuk pergi berjalan-jalan dengan bus. Memang, setiap sebulan sekali, Mi Jung suka menghabiskan waktu di dalam bus sepanjang hari untuk melihat-lihat kota. Kali ini, Dong Jin diam-diam mengikutinya dari kejauhan. Ia bahkan naik bus yang sama, tetapi memilih duduk di bagian paling belakang, sementara Mi Jung duduk di bagian depan. Jarak di antara mereka sekitar 11 meter, yang menurut Dong Jin cukup aman. Menjelang malam, seorang nenek naik ke dalam bus. Karena bus penuh, Mi Jung menawarkan kursinya kepada sang nenek, sehingga ia harus berdiri. Kini, jaraknya dengan Dong Jin menjadi lebih dekat, sekitar 5 meter. Melihat itu, Dong Jin segera menyetel timer di jam tangannya. Ia bertekad turun di perhentian selanjutnya. Namun, jalur yang dilewati bus itu terjebak kemacetan.
Dong Jin pun tidak bisa sembarangan turun di tengah jalan, melainkan harus menunggu hingga perhentian berikutnya, kegelisahannya semakin meningkat. Waktu terus berjalan, dan hari itu hujan turun deras disertai petir yang menyambar ke sana kemari, membuat suasana semakin mencekam. Meski begitu, Dong Jin berusaha menenangkan diri dan mulai mengamati situasi di dalam bus. Dari hasil pengamatannya, tidak ada sesuatu yang mencurigakan atau berbahaya di dalam bus. Namun, yang menjadi masalah adalah truk di samping bus mereka. Truk itu mengangkut banyak besi, dan beberapa di antaranya berbentuk runcing, mengarah langsung ke sisi bus, kepanikannya semakin memuncak. Tanpa berpikir panjang, Dong Jin nekat keluar dari bus melalui jendela. Penumpang lain tentu saja mencoba mencegahnya, tetapi ia tetap melompat keluar. Saat itu, topi yang dikenakannya terlepas, membuat Mi Jung yang masih berada di dalam bus mengenalinya. Mi Jung segera membuka jendela dan memanggil Dong Jin. Dong Jin semakin bingung harus berbuat apa. Hujan deras dan petir terus menyambar di sekitar mereka. Ia lalu berlari menuju jembatan Sungai Han dan duduk di sana sambil berpikir. Ia tahu bahwa berada di dekat air saat badai petir sangat berbahaya. Namun, sejauh yang ia ketahui, belum pernah ada kejadian petir menyambar Sungai Han di tengah musim dingin. Dengan keyakinan itu, ia akhirnya nekat melompat ke sungai. Sementara itu, Mi Jung mulai mengingat kembali pertemuannya dengan Dong Jin di masa lalu. Saat mereka masih SMA, Mi Jung pernah memperhatikan bahwa hanya Dong Jin yang benar-benar menunjukkan duka ketika salah satu teman mereka meninggal. Beberapa kali, Mi Jung juga merasa saling memandang, misalnya saat ia makan siang atau ketika mereka mengikuti karya wisata sekolah. Kepribadian Dong Jin yang ceria membuat Mi Jung penasaran, bahkan ia sempat ingin berbicara dengannya sebelum kelulusan. Namun, keinginan itu tidak pernah terwujud karena Mi Jung memutuskan keluar dari sekolah lebih awal. Kembali ke masa kini, Mi Jung terkejut melihat Dong Jin berada di dalam bus yang sama dengannya. Ia bertanya-tanya mengapa Dong Jin ada di sana. Namun, sebelum ia sempat mendapatkan jawaban, Dong Jin sudah lebih dulu melompat ke Sungai Han. Beruntung, ambulans datang dengan cepat untuk menyelamatkannya. Mi Jung, yang masih berada di atas jembatan, menyaksikan kejadian itu dengan perasaan campur aduk. Di tempat lain, Unsil menerima telepon dari tim penolong yang memintanya segera datang ke rumah sakit karena sesuatu telah terjadi pada Dong Jin. Dengan panik, ia segera bergegas ke sana. Sesampainya di rumah sakit, Jung Hyuk datang menjenguk Dong Jin. Kabar baiknya, Dong Jin sudah siuman. Namun, Jung Hyuk tetap dibuat bingung dengan tindakan Dong Jin yang tiba-tiba melompat ke Sungai Han. Ia bertanya dengan heran apakah Dong Jin sedang mencoba olahraga ekstrim atau sesuatu yang serupa. Dong Jin tertawa kecil dan menjawab bahwa ia hanya ingin membuktikan datanya. Dong Jin meminta Jung Hyuk untuk tidak mengkhawatirkannya dan meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Pada saat yang sama, Unsil tiba di rumah sakit. Karena itu, Jung Hyuk pun memutuskan untuk pergi. Begitu tiba, Unsil langsung memarahi Dong Jin karena telah bertindak nekat. Namun, sekali lagi, Dong Jin meminta Unsil untuk membantunya. Kali ini, ia ingin menguji variabel terakhir, dan hanya dari mulut Mi Junglah ia bisa mendapatkan jawaban yang dicari. Keesokan harinya, Unsil menjemput Mi Jung dengan mobil dan mengajaknya pergi. Mereka mengunjungi sebuah tempat wisata, di mana Unsil dan Mi Jung berbincang. Sebelum itu, secara diam-diam, Unsil menelepon Dong Jin agar ia bisa mendengar percakapan mereka. Saat percakapan berlangsung, Unsil menanyakan kepada Mi Jung apakah ada seseorang yang pernah ia sukai, mengingat banyak pria yang menyukainya. Mi Jung pun mengangguk dan menjawab bahwa ada, yaitu kakak kelasnya di gereja dulu. Ternyata, pria yang disukai Mi Jung adalah Hika Jong. Ia bahkan mengakui bahwa alasan utama dirinya rajin ke gereja adalah agar bisa bertemu dengan Hika Jong. Suatu hari, di sebuah apotek, Mi Jung secara tidak sengaja mendengar percakapan antara seorang apoteker dan Hika Jong. Dari percakapan itu, Mi Jung mengetahui bahwa Hika Jong mengidap epilepsi. Tak lama setelah itu, Hika Jong menghampiri Mi Jung untuk meminjamkan buku catatannya. Namun, di saat yang sama, ia mengalami insiden yang mirip dengan kejadian yang dialami pria lain yang pernah mendekati Mi Jung saat malam hari. Sebenarnya, Mi Jung pernah mendatangi rumah Hika Jong untuk memberikannya obat epilepsi.
Namun, ia tidak berani menemui Ika Jong secara langsung, sehingga ia hanya meninggalkan obat itu dan kembali pulang. Tidak lama kemudian, Ika Jong pindah ke Seoul. Saat Mi Jung kuliah di salah satu universitas di Seoul, ia bertemu kembali dengan Ika Jong. Pria itu mengucapkan selamat atas keberhasilan Mi Jung masuk universitas. Mi Jung lalu mengatakan bahwa ia bisa lolos berkat buku catatan yang pernah diberikan Ika Jong. Namun, saat itu, Ika Jong tampak bingung. Ia bahkan tidak mengingat pernah meminjamkan buku catatan tersebut. Menyadari hal itu, perasaan Mi Jung terhadap Ika Jong perlahan menghilang. Namun, yang membuat Unsil kesal adalah kenyataan bahwa Ika Jong justru menyebarkan rumor buruk tentang Mi Jung di universitas, yang akhirnya membuat Mi Jung berhenti kuliah. Setelah mendengar cerita Mi Jung, Unsil menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian Dong Jin. Jawaban Mi Jung membuat Unsil dan Dong Jin menyadari bahwa Ika Jong telah melakukan semua kesimpulan penelitian tersebut. Namun, ada satu hal yang masih menjadi pertanyaan besar. Mengapa Ika Jong tidak mengalami kejadian fatal seperti pria lainnya? Untuk menemukan jawabannya, keesokan harinya, Dong Jin mendatangi kantor Ika Jong. Ia langsung menanyakan alasan Ika Jong berbohong dengan mengatakan bahwa ia disengat lebah. Padahal sebenarnya ia pingsan karena epilepsinya kambuh. Namun, Ika Jong membela diri dan mengatakan bahwa ia tidak pernah mengucapkan hal tersebut. Setelah siuman, orang-orang di sekitarnya yang berasumsi bahwa ia disengat lebah. Dan ia hanya tidak mengoreksi mereka. Ika Jong sebenarnya menyadari bahwa Mi Jung mengetahui penyakitnya. Ia merasa malu dengan kondisinya, sehingga tidak pernah memberitahu siapapun. Namun, ia bersyukur karena Mi Jung tidak membocorkan rahasia itu. Ika Jong menambahkan bahwa ia tidak pernah meminta Mi Jung untuk berbohong. Mendengar hal itu, Dong Jin semakin emosi. Ia langsung menegaskan dengan penuh kemarahan, mempertanyakan alasan Ika Jong bersikap seolah-olah semua yang terjadi adalah kesalahan Mi Jung. Dong Jin menuduh Ika Jong telah mengorbankan orang lain hanya untuk menutupi penyakitnya. Bahkan sampai menyebarkan rumor bahwa Mi Jung adalah penyihir saat di universitas dulu. Ia juga menekankan bahwa Ika Jong tidak menyadari betapa Mi Jung terluka karena perbuatannya. Karena itu, Dong Jin kemudian memperlihatkan buku catatan yang dulu pernah dipinjamkan Ika Jong kepada Mi Jung. Dong Jin mendapatkan buku tersebut karena ia pernah melihat Mi Jung membuangnya. Lalu mengambilnya kembali kemarin. Ternyata, di bagian belakang buku catatan itu, ada sebuah puisi serta pernyataan cinta Ika Jong untuk Mi Jung. Dengan kata lain, Ika Jong sebenarnya telah melanggar kelima kesimpulan dalam penelitian Dong Jin. Namun, berbeda dengan pria lainnya, Ika Jong tidak kehilangan nyawanya. Alasannya, karena Mi Jung menyukainya. Hal ini membuat Dong Jin merasa sangat kesal. Baginya, Ika Jong tidak pantas mendapatkan pengecualian seperti ini. Dengan penuh keputusasaan, Dong Jin kembali ke rumahnya. Ia merasa frustrasi dengan semua yang terjadi. Namun, setelah berpikir panjang, Dong Jin akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Hanya pria yang disukai oleh Mi Jung yang bisa melanggar semua aturan dalam penelitiannya. 방법은 너가 나를 사랑해주는 것뿐이다. Hari-hari berikutnya, Dong Jin mulai melatih fisiknya dengan sangat keras. Dong Jin memutuskan untuk mengambil keputusan besar, mempertaruhkan segalanya agar Mi Jung bisa menyukainya. Sebelum menjalankan rencananya, Dong Jin mengirim pesan kepada Jung Hyuk, memberitahunya bahwa ia akan menemui Mi Jung. Ia juga mengirim pesan kepada Unsil, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas semua bantuan yang telah diberikan. Setelah itu, Dong Jin menulis kalimat "Shine on you" di jendela rumahnya, lalu berkemas dan meninggalkan ponselnya di dalam rumah. Dengan koper di tangannya, ia pergi menuju apartemen Mi Jung. Setelah sampai, Dong Jin menyetel timer di jam tangannya, lalu naik ke rumah atap tempat Mi Jung tinggal. Di sana, sambil menghitung jumlah percakapan mereka, Dong Jin akhirnya mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan dengan mengatakan bahwa dirinya adalah kurir pengantar yang datang pada hari sebelumnya. Ia juga mengeluarkan sebuah kotak, lalu berkata bahwa itu adalah hadiah dari teman-teman mereka di kampung halaman. Sebelum pergi, Dong Jin meminta Mi Jung untuk menjalani hidupnya seperti orang normal lainnya. Setelah percakapan mereka melewati batas 10 kali, Dong Jin akhirnya pergi meninggalkan apartemen Mi Jung. Namun, saat ia berjalan keluar, tiba-tiba sebuah truk melaju kencang ke arahnya. Apakah Dong Jin akan selamat?